Semua apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan tetap jaga kesehatan. Baiklah, kami dari kelompok KRAS akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai strategi efektif yang membuat bisnis startup bertahan. Baiklah, langsung saja. Saya Menika Simbolon dengan NPM 19510170 akan menjelaskan. Langsung saja. Sebutan startup biasanya merujuk pada perusahaan yang rintisannya belum lama beroperasi. Mengembangkan bisnis startup bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ini karena bisnis startup kerap sekali dimulai dengan modal yang kecil. Selain itu, dunia bisnis kini yang butuh kecepatan menuntut atau menurut perusahaan startup. Perusahaan startup hadir dengan pasar yang sudah tepat dan perencanaan yang sudah matang. Namun, setelah berdiri pun masih banyak perjalanan yang harus dilakukan untuk membuatnya bertahan. Namun bukan berarti startup tidak memiliki harapan. Bisnis yang kerap diisi anak muda ini masih bisa mempertahankan eksistensinya dengan strategi atau ide-ide segar. Strategi apa yang efektif membuat bisnis startup bisa bertahan? Berikut ulasannya. Perencanaan yang optimal. Setelah menemukan ide yang ingin diwujudkan ke dalam bisnis startup, terlebih dahulu Anda buatlah perencanaan yang matang. Seringkali, orang yang memulai bisnis hanya fokus pada penjualan, untung, dan rugi. Namun, untuk membuat bisnis tetap bertahan, ada pemikiran yang lebih panjang dibandingkan hanya berfokus pada hal tersebut. Keputusan salah yang dilakukan di awal akan meningkatkan risiko bisnis Anda menurun dengan cepat. Anda harus mengambil keputusan yang mempertimbangkan pasar, komunitas, serta masyarakat di masa depan. Tinjauan ke masa depan akan membantu bisnis startup Anda mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Anda juga harus menyusun perencanaan yang siap menghadapi berbagai risiko yang mungkin akan ditemukan. Saya akan menjelaskan tentang mengikuti perubahan konsumen. Perencanaan yang optimal akan berpengaruh pada produk dan jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Antisipasi-antisipasi yang telah direncanakan pada saat awal bisa diwujudkan seiring dengan berubahnya permintaan. Jika produk dan jasa Anda dianggap kurang penting atau tidak sesuai tren saat ini, akan sulit untuk membuat bisnis tetap bertahan. Jangan menunggu sampai masalah hadir. Pastikan bisnis startup Anda maju dan berkembang dengan memberikan ide-ide segar. Sekian. Baiklah, kali ini aku akan menjelaskan mengenai mengedepankan pelayanan konsumen. Nah, di dunia bisnis yang berkembang dengan pesat, banyak sekali para pesaing, para pebisnis yang juga berlari dengan cepat untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, produk yang baik merupakan salah satu incaran para konsumen. Tetapi itu juga tidak cukup untuk membuat bisnis kita menjadi bisa bersaing dengan pebisnis-pebisnis lainnya. Karena konsumen adalah raja, maka kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Di mana pelayanan terbaik ini adalah cara yang harus kita lakukan secara optimal untuk membuat mereka tetap tinggal dan terlepas dari banyaknya inovasi produk dan jasa yang kita berikan. Nah, layanan konsumen yang berkualitas tinggi harus bisa kita pertahankan sehingga para konsumen tidak lari kepada pebisnis yang lain. Nah, bisnis startup dilakukan secara online, maka kita harus memanfaatkan dunia digital semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan yang baik dengan para konsumen. Nah, salah satu atau beberapa cara yang harus kita lakukan untuk menjaga hubungan kepada para konsumen ialah: 1. Menjawab pertanyaan-pertanyaan para konsumen. 2. Mengajukan solusi jika dia ada masalah. 3. Tawarkan bantuan dan sapa mereka dengan pertanyaan yang baik adalah kuncinya. Nah, setelah itu kita harus melakukan follow up terus menerus kepada para konsumen kita yang lama dengan cara memberikan informasi yang terbaru mengenai produk-produk dan jasa kita dari yang sebelumnya, apakah ada perkembangan apa tidak, ataupun ada perubahan dan lain-lain. Impresi baik yang didapatkan oleh konsumen akan menjadi salah satu yang membuat mereka mau tetap bertahan kepada
satu penyedia produk dan jasa, karena konsumen biasanya akan berduyun-duyun atau akan tergiur datang kepada bisnis yang mau menyediakan solusi atas masalahnya. Startup inovasi teknologi. Walaupun pada umumnya startup memiliki arti sebagai perusahaan rintisan, namun banyak orang mengenal startup sebagai bisnis di dalam bidang teknologi. Karena keterbatasan biaya, bisnis startup kerap pertama kali menggunakan dunia maya, dan tidak diherankan lagi pada masa dewasa ini bisnis startup berjalan atau beroperasi menggunakan teknologi dan mampu memproduksi produk yang berupa aplikasi. Itulah mengapa dikatakan inovasi di bidang dunia maya. Teknologi tidak bisa dilepaskan dari dalam dunia startup. Selain itu, teknologi yang dikembangkan juga akan menambah dan meringankan banyak kegiatan operasionalnya. Terima kasih. Tim yang produktif dan kompeten. Tim yang produktif dan kompeten adalah aset terbesar dalam sebuah bisnis. Sebuah bisnis jika tidak diisi oleh orang yang tepat akan sulit tumbuh karena tidak dapat mempertahankan momentum dari waktu ke waktu. Pilihlah orang yang mampu melihat kebutuhan pasar, dapat mengembangkan perspektif, mampu mengeksekusi keputusan dengan cepat, dan pastinya mampu bekerja sama. Karena startup biasanya memiliki sumber daya yang terbatas, produktivitas tinggi sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan. Wujudkan dengan penyegaran, berbagi visi misi, mengakomodasi keunikan, dan memberdayakan setiap anggota tim agar mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Baiklah, saya akan melanjutkan topik kami. Bekerja sama dengan mitra yang tepat. Selain orang-orang di dalam perusahaan, bisnis juga berkembang jika Anda terhubung dengan mitra yang tepat di luar perusahaan. Kemitraan dilakukan untuk saling menguntungkan. Maka dari itu, jangan buang-buang waktu bernegosiasi dengan mitra yang tidak sejalan dengan tujuan bisnis Anda. Sebuah kemitraan yang baik akan melakukan identifikasi yang jelas dan menciptakan solusi yang berguna untuk kepentingan keduanya. Tidak ada salahnya juga bermitra dengan kompetitor. Kompetitor memiliki kelebihan dan Anda pun memiliki kelebihan yang berbeda. Gabungan strategi tersebut bisa mewujudkan inovasi terbaru yang mampu memenangkan pasar. Berani mengambil resiko. Jalan menuju sukses memang identik dengan kegagalan. Hampir mustahil orang bisa berhasil tanpa merasakan kegagalan terlebih dahulu. Namun, kabar baiknya adalah bisnis startup biasanya diisi oleh generasi muda dengan semangat yang tinggi. Anda dan pebisnis startup lainnya bisa belajar sebanyak mungkin dari percobaan-percobaan yang pernah gagal. Ada banyak bisnis startup di luar sana yang berusaha mengambil jalan dengan resiko paling sedikit. Namun, bisnis yang ditempa dengan hambatan yang cukup banyak berpeluang besar memberikan sesuatu yang unik pada produk dan jasanya. Karena yang terpenting dari kegagalan adalah bagaimana Anda terus berusaha dan bangkit kembali. Saya akan menjelaskan tentang efisiensi. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, besar pasak daripada tiang. Ungkapan yang sering relevan pada pebisnis yang baru memulai usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pola efisiensi dalam bisnis yang dikembangkan, di mana Anda harus benar-benar mengawasi dana yang dihasilkan, operasional, serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh bisnis selaras dengan apa yang harus didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan perusahaan. Maka dari itu diperlukan perkiraan dalam hal keuangan dan operasional perusahaan. Contohnya, Anda harus memperhatikan cost per lead untuk saluran pemasaran yang berbeda sebelum memutuskan untuk melakukan pemasaran selanjutnya. Proses otomatis. Koefisien yang telah disebut di atas bisa diwujudkan dengan penggunaan metode serta alat yang baik. Banyak bisnis yang masih mengadopsi cara tradisional yang sangat tidak cocok dengan startup yang berjalan sangat cepat. Untuk itu, dibutuhkan cara yang mengotomatiskan proses bisnis. Mengotomatiskan proses bisnis sangat membantu mulai dari penghematan biaya, proses yang sangat cepat. Proses otomatis bisnis tentunya membutuhkan alat bantu berupa software otomatis
Salah satu yang diperlukan bisnis startup adalah perhitungan keuangan yang sangat penting dan cukup rumit dilakukan. Untuk itu, jurnal hadir sebagai solusi. Jurnal merupakan software akuntansi nomor 1 di Indonesia. Dengan aplikasi yang user-friendly, jurnal mudah digunakan bahkan untuk Anda yang tidak berlatar belakang akuntansi. Fiturnya yang sangat canggih, otomatis mengkonversi data-data yang input menjadi output yang sangat beragam. Mulai dari laporan keuangan, pembiayaan, pembuatan faktur, pencatatan barang, pelacakan penjualan terbanyak, dan masih banyak.